Halo guys, kembali lagi di Ngobras, ngobrol asik KMPS Manajemen bareng divisi Kominfo. Yeay. Perkenalkan, saya Nanda dari divisi Kominfo dan rekan saya. Perkenalkan, saya Ati dari divisi Kominfo dan di sini ada kepala divisi dan wakil kepala divisi dari Kominfo. Mungkin bisa perkenalan dulu. Terima kasih. Sebenarnya perkenalkan, saya Agri Bayu Satria. Saya di sini untuk periode kali ini saya diamanahi menjadi kepala divisi Kominfo. Kemudian ada wakil saya, mungkin bisa perkenalan. Ya, dan aku Laras. Nama lengkap aku Diana Rasati. Aku biasa dipanggil Laras. Di sini aku diamanahin sebagai wakil kepala divisi Kominfo. Oke, mungkin saja langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa sih kesibukan dari divisi Kominfo? Mungkin dari siapa dulu boleh? Oke. Kesibukan apa nih dari divisi Kominfo? Maksudnya sibuk ngapain gitu di program Kominfo kerjanya atau di divisinya gitu ya? Tentunya kalau di divisi Kominfo kesibukannya pasti ya di balik layar ya, di balik layar yang tentunya kita sebagai penyampai atau penerus informasi-informasi yang ada di HMPS Manajemen itu sendiri sih. Jadi kayak lebih kayak kita kayak memberikan informasi, kita upload di sosial media kita gitu. Mungkin tambahan dari Laras? Iya bener banget. Untuk divisi Kominfo sendiri ya kesibukannya ya paling apa yang dikatakan Mas Agri tadi, sibuknya di belakang layar ya, video, ngefoto, ngedokumentasi dan mempublikasi di Instagram maupun YouTube, ya. YouTube, TikTok gitu ya. Jadi kesibukannya lebih sering ke di belakang layar ya Kak. Betul. Terus buat kesibukan masing-masing itu apa? Oke, kalau sibuk sekarang, kalau saya sendiri udah semester mau semester 7 ya. Tentunya sibuknya sekarang udah di skripsi. Ya, mudah-mudahan nanti semester 7 udah bisa selesai ataupun nanti semester 8 ya. Terus sama ya sekarang kan saya juga sebagai magang di fakultas sebagai staf publikasi dan konten kreator. Tentunya juga saya sibuk ngonten juga di fakultas gitu. Mungkin dari Laras? Kalau dari aku sendiri sih karena ini kuliah udah libur ya, jadi udah nggak ada perkuliahan. Ya paling ngerjain proker-proker yang ada di HMPS ini sih. Berarti ini kesibukannya udah menurun lah ya dari udah biasanya. lumayan free. Buat anggota dari divisi Kominfo itu siapa aja? Kalau divisi Kominfo itu ada 8 ya, termasuk saya. Ini salah satunya nih berdua yang jadi host ini merupakan anggota dari Kominfo. Yang pertama ada saya, terus tadi ada Laras, ada Ati, terus ada Deva, terus ada Givari, Davira, sama Selvina, sama Atisa gitu. Berarti ada 8 anggota. Lumayan banyak ya Kak? Iya, lumayan banyak dan ya yang cowok itu cuma 2 orang, jadi sisanya itu perempuan semua. Buat divisi Kominfo itu prokernya ada apa aja sih? Oke, buat divisi Kominfo sendiri itu prokernya ada 5. Yang pertama ada konten Instagram, yang kedua ada ngobras, ngobrol asik bareng divisi-divisi lain maupun divisi Kominfo sendiri. Yang ketiga ada It's Your Day, itu memperingati ulang tahun anggota-anggota internal HMPS. Yang keempat pelatihan desain, dan yang kelima itu ada company profile atau profil dari HMPS Manajemen gitu sih. Berarti ada 5 proker di Kominfo. Terus yang prokernya cukup ringan ya, dan alhamdulillah udah terlaksana semua. Dan insya Allah kita musang tanggal berapa ya? Kita tanggal 27. Kalau nggak salah tanggal 27 deh. Tanggal 27 ya. Boleh diceritain dong, kan ada pelatihan desain ya. Itu antusias pesertanya gimana? Terus pakai aplikasi apa buat pelatihan desain? Oke, untuk pelatihan desain kita itu mengundang pembicara atau ya kayak sebuah seminar gitu. Kita mengundang pembicara dari luar. Kebetulan kemarin pembicaranya dari alumni Universitas Telkom
Purwokerto, yaitu Mas Sadam. Terus untuk antusiasnya alhamdulillah antusiasnya cukup bagus ya. Dari sebenarnya kan pelatihan desain ini merupakan proker yang keberlanjutan ya. Kemarin juga periode kemarin juga ada pelatihan desain, terus untuk tahun ini juga periode ini juga ada proker pelatihan desain. Untuk software yang dipakai itu Adobe Illustrator, dan untuk pesertanya kemarin nggak hanya cuman dari lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bahkan dari luar universitas juga ada yang mengikuti gitu loh. Jadi ya alhamdulillah kita bisa menggait peserta dari luar fakultas maupun luar universitas. Wah, lumayan seru ya. Semoga periode besok pesertanya lebih banyak lagi. Terus buat periode ini kan prokernya udah semua selesai ya. Apa masih ada yang nyempil gitu? Paling yang belum itu kayak It's Your Day. Ini kita paling ngelanjutin yang bulan ini gitu, sama hari-hari besar aja sih. Hari-hari besar yang terakhir di bulan ini bulan apa ya? Bulan Juli ya. Terus juga It's Your Day di bulan Juli. Kita selesain sampai dengan musang nanti. Gitu sih. Nah, dari banyaknya proker, ada nggak sih keluh kesah dari kakak? Mungkin dari Laras dulu keluh kesahnya. Keluh kesah selama aku di HMBS nggak banyak sih. Paling ini kan di divisi Kominfo ya, banyak ngedit kayak gitu. Paling keluh kesahnya kayak udah bosen ngedit sih, paling itu aja. Jadi itu kalau misalkan bosen tuh ngaruh ke editan loh, bisa jadi editannya tuh jelek gitu. Paling itu aja sih. Oke, mungkin kalau Laras imajinasinya berkurang ketika lagi jenuh ya ataupun bosen gitu. Ya, tapi kayaknya kemarin habis refreshing ya. Kemarin dari mana tuh? Aku dari Gunung ya, habis mendaki gunung. Kalau dari aku sendiri, kalau apa tuh dia pertanyaannya? Keluh kesahnya nggak ada sih. Masa sih? Ini kayaknya seneng banget ngedit ya kayaknya. Pembohongan ya. Pastinya ada ya kalau kesannya. Ya mungkin ketika banyaknya kan saya juga magang di fakultas gitu kan sebagai content creator. Terus di sana juga ada kerjaan, terus di HMM juga ada editan yang perlu diedit gitu ya. Mungkin sedikit kayak pusing di situnya, cara membagi waktunya itu agak sama-sama penting gitu ya. Gitu sih, mungkin agak kalau kesannya di situ aja sih. Oh, ngomong-ngomong soal bagi waktu, gimana sih cara kalian buat bagi waktu antara kuliah sama organisasi? Kan masnya juga udah semester akhir ya. Terus mbaknya kan selama organisasi itu mesti ada kuliah. Nah, itu cara baginya itu gimana? Dari Mas April. Oke, cara aku bagi waktu ya. Kalau bagi aku organisasi sama kuliah merupakan sama-sama penting. Tapi untuk presentasinya mungkin kuliah itu 60%, kalau untuk organisasi itu 40%. Kenapa begitu? Karena mungkin di kuliahan kita sebagai tempat buat prakteknya, dan untuk kuliah cari ilmunya. Untuk kuliah itu mencari ilmunya, terus untuk prakteknya ya di organisasi seperti itu. Jadi di sana kita juga belajar bagaimana cara kita manajemen waktu, kemudian cara kita buat berorganisasi. Seperti saya sekarang kan diamanai menjadi kepala divisi, tentunya belajar untuk menjadi seorang pemimpin seperti itu, untuk memimpin teman-teman menjadi leader di Kominfo itu juga butuh belajar seperti itu. Mungkin dari Laras. Kalau aku dari aku sendiri ya seperti tadi Mas Agri ya, lebih mementingkan di kuliah tentunya, dan juga dibagi presentasinya antara kuliah dan juga organisasi. Di kuliah 60%, di organisasi 40%. Paling itu aja sih. Terus aku sih lebih mementingkan di kuliah. Jadi kalau misalkan ada waktu yang bentrok, aku tetap ngutamain di kuliah. Karena di Kominfo kan juga
kebanyakan online ya, kayak ngedit paling kayak gitu, itu bisa disambi. Misalkan waktu kosong itu bisa disambi ngedit kayak gitu sih. Oh, jadi manajemen waktu itu sangat penting ya, Kak? Iya, betul sekali. Nah, kalau boleh tahu berapa lama sih di HMM? Kalau aku sendiri udah 2 periode, berarti udah 2 tahun ya, dari periode kemarin 2021 2022, terus sekarang 2023 2024. Itu udah 2 tahun di HMPS manajemen ini. Kalau dari aku sendiri ini baru 1 periode ya. 2 periode kali. Kemarin kan habis magang ya. Oh ya, magang, dan juga sekarang sebagai wakil kepala divisi Kominfo. Kan udah sama-sama 2 periode ya. Mengapa sih tertarik ikut di HMM? Kamu dulu. Mas Agri dulu. Kenapa tertarik? Aku sebenarnya dari perkuliahan, dari sekolah dulu, waktu saya kan SMK itu sama sekali nggak pernah ikut namanya organisasi. Terus masuk ke dunia perkuliahan, masuk universitas, kok pengen gitu join di organisasi, ngelihat teman-teman yang pada sibuk di organisasinya, sibuk di kepanitiaannya gitu, kayaknya lebih seru. Dan juga aku juga bukan merupakan mahasiswa yang dari Pulau Jawa, saya mahasiswa dari luar pulau. Tentunya aku mencari teman melalui organisasi gitu. Mungkin dari Laras. Kalau dari aku sendiri, aku memang dari dulu, dari SMP, SMA itu selalu ikut organisasi. Jadi pas kuliah ini selalu pengen ikut organisasi, dan kebetulan waktu itu ada pembukaan oprek magang. Jadi aku ikut, dan alhamdulillah aku ditempatin di divisi Kominfo, dan sampai akhirnya aku ikut sebagai anggota internalnya, dan alhamdulillah aku diamanahin sebagai wakil kepala divisi Kominfo gitu. Jadi ya berjalannya waktu ya. Berjalannya waktu tentunya. Kamu dulu bandel. Siapa? Iya, kamu kan? Kok emang iya? Sebenarnya aku nggak pengen di Kominfo guys, ini Kominfo tuh pilihan kedua, cuman kayak sudah terlanjur ya nyebur di Kominfo, jadi Kominfo terus sih. PDD. Ya, nggak bisa naik ke atas. Iya. Gimana ya? Oh ya, tadi kan udah dijelasin ya, Kak, dari banyaknya proker, ada nggak sih proker yang paling berkesan? Di Kominfo atau di HMPS? Di Kominfo. Kalau di Kominfo? Kalau di Kominfo, proker yang paling berkesan menurutku apa ya? Pelatihan desain sih menurutnya aku, karena merupakan yang berhubungan langsung dengan eksternal gitu. Tentunya yang ya kita bisa bagaimana caranya buat bisa membuat peserta itu tertarik untuk mengikuti acaranya dari Kominfo itu sendiri sih. Itu sih mungkin proker yang berkesan menurut saya. Kalau dari aku itu video profile sih, karena kita bikin alur cerita, terus kita take video sama divisi-divisi lain. Itu seru sih, paling berkesan menurut aku di divisi Kominfo. Ya sama sih. Terus buat Bentar, ini kan anggota Kominfo juga ya. Iya. Menurut kalian yang proker yang paling berkesan yang mana? latihan desain. Kenapa? Mungkin bisa dijelasin. Buat aku proker yang paling berkesan itu pelatihan desain ya, karena kan kita ngundang dari eksternal juga, terus milih-milih ini apa ya, narik peserta itu lumayan keren. Kalau dari Ati? Kalau dari aku, pelatihan desain juga, karena bisa melatih teman-teman magang untuk lebih mendalam dalam mendesain. BTW kemarin untuk ketua pelaksananya dia tahu. Keren. Terus lanjut. Kan kalian udah lama ya di HMM, udah 2 periode, berarti udah 2 tahun nih ya. Pernah nggak sih ngerasa jenuh gabung di HMM? Kalau jenuh pasti ada ya, tapi bagaimanapun kita masuk ke sini dengan niat kita mendaftar
kita melalui open recruitment, tentunya ya bosan jenuh pasti ada, tapi ya cara untuk mengatasinya ya itu tadi, kita sering buat main ketemu sama anggota-anggota lain, bercerita gimana sih prokernya gini, terus ya mungkin bisa sharing-sharing sama anggota-anggota yang lain gitu sih, yang di luar dari divisi Kominfo itu. Aku ya, kalau aku jenuh paling jenuh di prokernya sendiri sih, ngedit sih itu. Kalau lagi jenuh banget. Cuman kalau yang lain tuh aku enggak, karena aku suka ketemu sama teman-teman yang lain. Jadi aku juga sering ikut proker divisi yang lain. Jadi itu yang bikin ya nggak begitu jenuh lah, nambah semangat juga. Lagi nih pertanyaannya, menurut kalian walaupun ada banyak nih keluh kesah, menurut kalian worth it gak sih masuk ke HMM? Worth it banget guys. Aku ya apa tuh? Ini nggak apa kan ya? Iya nggak apa-apa, santai. Aku ya aku ini daftar ke UMP tuh bener-bener sendiri, nggak ada teman sama sekali. Terus aku ikut HMPS pun awal-awal aku sendirian, bener-bener sendirian. Yang lain tuh pada punya teman ya gitu ya, masuk magang tuh aku bener-bener sendirian. Terus semenjak aku ikut magang tuh aku mulai kenal sama yang lain. Jadi aku nggak cuma kenal sama teman-teman kelas, tapi juga teman-teman yang lain. Terus juga semenjak di HMPS juga aku bisa kenal teman-teman yang dari luar prodi. Jadi alhamdulillah aku mempunyai banyak teman dan itu sangat happy. Dan itu juga banyak belajar ya di HMPS ini, belajar public speaking, problem solving. Ya itu sangat worth it buat aku. Kalau aku sama kurang lebih, karena aku juga dulu tuh nggak punya teman sama sekali. Aku masuk 2021 berarti zamannya COVID. Gimana sih caranya punya teman, orang cuman komunikasinya lewat HP doang gitu kan. Terus COVID reda, terus kemudian acara offline-nya berjalan. Kemudian aku ada informasi bahwa kalau ada open recruitment dari HMPS Management, tentunya aku join ke sana. Ya alhamdulillah di sana aku banyak mendapatkan teman gitu. Sama sih kurang lebih dari Laras. Berarti dari awal masuk itu kalian pada sendirian, terus Betul. temennya jadi banyak sekali. Betul. Banyak banget. Berarti worth it guys. Besok berarti tanggal 27 Musang. Habis itu kita ada oper lagi di anggota. Mungkin teman-teman bisa join di sana. Tunggu aja informasinya di Instagram ataupun di TikTok, atau biasanya kita upload di Instagram kalau nggak di TikTok ya. Betul. Tunjukkan bakat kalian guys. Gitu. Oke guys, gak kerasa ya kita udah lama nih ngobrol panjang lebar tentang divisi Kominfo, tentang ya mungkin sedikit tersepil kepribadian Mas dan Mbaknya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan sampai ketemu di ngobras periode selanjutnya. Bye-bye.